Saudara, siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Jawabnya, tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh udah batang mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh takkan tandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh takkan tandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi keluarga kami, Engkau baik bagi masa depan kami, Engkau baik bagi gereja kami, Engkau baik buat seluruh aspek kehidupan kami. Tahun ini tahun supranatural, kami mengalami kebaikan-Mu yang supranatural, yang luar biasa, yang dahsyat. Kami percaya ya Bapa, Engkau telah mengaruniakan putra-Mu Yesus Kristus untuk mati dan bangkit bagi kami. Dan pagi hari ini Roh Kudus kami izinkan Engkau bekerja secara luar biasa, menjamah hati dan pikiran kami, agar senantiasa berfokus dengan Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, penyertaan-Mu sempurna, menyertai kami sepanjang kami belajar firman Tuhan, agar firman-Mu itu menjadi benih yang baik, yang tertanam di hati kami, yang menghasilkan buahnya tepat pada waktunya, yang menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara semuanya? Tuhan Yesus baik, amin. Saudara, siapa yang masih percaya bahwa tahun ini adalah tahun supernatural, angkat tangannya. Yes, katakan bersama saya, tahun ini tahun supernatural. Kasih tahu sebelahnya, tahun ini tahun supernatural loh. Oke, saudara bersuka cita pagi hari ini saudara? Saya percaya saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja secara luar biasa di dalam pikiran saudara, bekerja di dalam hati saudara, membuat saudara mengerti secara pikiran, dan membuat hati saudara lembut agar firman itu tertanam, kuat, dan firman itu berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, saya minta kerjasamanya untuk saudara semuanya, menjaga adik-adik, ya anak kecil untuk tetap duduk manis di tempatnya masing-masing, dan juga saudara bantu saya menjaga ketenangan dengan cara men-silentkan device saudara masing-masing. Ya, saya nyalakan timer saya. Pagi hari ini saudara, kita mau membahas sebuah hal yang menarik, PowerPoint. Nah, saudara tahu ini film apa saudara? Ini namanya Kung Fu Panda. Artinya pada pagi hari ini saya ajak saudara nonton Kung Fu Panda. Pak Pendeta kok childish banget, tunggu sebentar. Ada hal yang menarik tentang Kung Fu Panda yang beberapa waktu kan saya sering nonton itu, ya kan, dan saya nonton berulang-ulang. Tapi ada satu adegan yang menarik yang bisa kita pelajari dan ada relasinya dengan khotbah hari ini, dengan bahan belajar kita hari ini. Karena saya percaya saudara, kasih karunia itu membuat kita menang. Amin. Menang untuk apa sih? Menang bagi masa lalu kita, ya, menang buat masa ini, dan membuat kita menang atas masa depan. Saudara siap belajar pada pagi hari ini, amin? Oke, PowerPoint selanjutnya saya minta, kita akan lihat sedikit cuplikan apa sih yang terjadi di dalam Kung Fu Panda. Kenapa kok begitu menarik? Silakan Kak Fenly. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles.
You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Oke. Ada sepenggalan kalimat ya, tadi yang kura-kura itu namanya Master Oogway. Ya, dia adalah the Kung Fu Master di film itu. Dia ngomong sama Po, panda ya. Kemarin adalah sejarah. Besok, masa depan, misteri. Tapi hari ini adalah hadiah, anugerah. Makanya di dalam bahasa Inggris, masa kini itu disebut present. Ya, coba PowerPoint. Poin apa sih yang bisa kita pelajari dari sini sebenarnya saudara? Saudara sadar enggak waktu berlalu, apa yang sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu itu sudah menjadi masa lalu saudara? Sadarkah itu? Sebagai contoh, tadi kita sudah praise and worship, betul? Betul ya? Dan praise and worship itu sudah menjadi bagian masa lalu kita. Setuju? Setelah ke gereja, setelah kita pulang, ya, itu masih misteri. Misterinya apa? Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Tentu saja kita bisa merencanakan setelah aku pulang gereja, nanti aku akan pulang ke rumah, aku akan bersantai di rumah. Atau mungkin setelah pulang gereja, aku akan kontak Pastor Daniel untuk ngajak makan yang enak gitu. Amin. Tapi itu masih misteri ya. Puji Tuhan kalau ngajak nggak apa-apa ya puji Tuhan. Itu masih misteri, kita nggak ngerti. Tapi saat ini ya, hari ini, at this moment, itu anugerah yang Tuhan berikan. Makanya kita sering nyanyi kan saudara, hari ini harinya Tuhan, mari kita apa saudara? Bersukaria. Jadi this time, this present time, at this moment, saat ini juga, adalah anugerah yang Tuhan berikan. Buat apa sih? Buat kita dengerin firman. Amin. Tapi seringkali namanya manusia, karena 3 perbedaan waktu tadi, past tense, present time, future time. Manusia sering terjebak yang namanya masa lalu. Atau yang bahasa Nigerianya adalah gagal move on. Manusia sering gagal move on. Dia bisa saja duduk di bangku gereja ini, ya, masih duduk mendengarkan firman Tuhan, tetapi pikirannya melayang-layang ke masa lalu. Mungkin mengingat-ingat apa yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang sudah terucap, apa yang sudah terlakukan, apa yang sudah terjadi dan segala macamnya. Mungkin terjebak pada kesalahan masa lalu, mungkin terjebak pada kebodohan masa lalu, tindakan atau kenangan masa lalu. Ya. Itu memang nature manusia seperti itu. Nah bahayanya saudara, saat manusia terjebak di masa lalu, ya, kondisi terjebak di masa lalu membuat kita tidak maksimal di masa ini. Maksudnya bagaimana? Saat ini masa lalu masih menghantui kita. Kegagalan masa lalu masih menghantui kita. Yang paling kelihatan jelas adalah sebuah simptom traumatik. Ya, Kak mungkin PowerPoint-nya Kak, next Kak. Ya. Traumatik itu maksudnya begini saudara. Ketika saudara mungkin melihat sesuatu, perhatikan ya, melihat sesuatu, ya. Atau begini aja deh, ini saya kasih contoh. Ini namanya ballpoint, setuju? Setuju ya? Buat saya, ballpoint ini adalah alat untuk menulis, ya. Bentuknya seperti ini, mereknya ini, ada tintanya. Saya sering pakai untuk nulis macam-macam gitu. Tetapi bagi sebagian orang, bagi si A, ketika lihat ballpoint ini, pandangannya terputar di masa lalu. Dia terjebak di nostalgia. Karena apa? Karena ballpoint ini pernah diberikan untuk seseorang yang dia sukai. Wes. Jadi mungkin pas duduk di bangku kuliah, sebelahnya, dia naksir sebelahnya. Enggak bawa bolpen kan? Terus langsung
ini loh aku pinjemin, dipakai, terima kasih, ditulis, habis gitu, ini aku kembalikan, modus kan, aku boleh minta nomor handphone kamu nggak, bla bla bla, ditembak, ditolak gitu. Itu bisa loh nginget-inget ini, padahal bayangkan ya saudara, barangnya sama, yang membuat beda apa? Ceritanya. Mengerti maksud saya saudara, itu yang namanya terhantui masa lalu. Dan itu juga bisa membuat pengalaman traumatis. Jadi kalau mengingat-ingat sesuatu, pikirannya selalu terjebak di masa lalu, sesuatu hal yang sebenarnya sudah terjadi. Memang perhatikan, masa lalu ada konsekuensi yang mungkin masa kini kita masih alami. Ya, tapi pagi hari ini saya ingin ngajarin kita supaya kita tuh bisa menang atas masa lalu, yang membuat kita menang atas masa depan. Amin? Oke. Nah karena gagal move on itu, terjebak di masa lalu itu, jadi kita nggak fokus ya, kita terlalu fokus di masa lalu, kita nggak let go, kita nggak mengambil tindakan. Masa depan kita jadi suram karena apa? Karena kita selalu memikirkan masa depan dari sudut pandang masa lalu kita. Dan tindakan yang diambil, bahayanya tindakan yang diambil adalah tindakan berdasarkan prasangka masa lalu. Jadi saya percaya pagi hari ini kita harus menang atas masa lalu. Amin. Katakan bersama saya, menang atas masa lalu, menang untuk masa depan. Oke. Saudara, apakah hanya nonton Kung Fu Panda terus selesai? Oh enggak, masih panjang ini masalahnya. Nah, hubungan semua ini ya, penjelasan saya. Dan cuplikan Kung Fu Panda yang tadi saya presentasikan bagi saudara itu apa sih? Kita akan belajar saudara, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat amat luar biasa yang dipakai Tuhan, namanya Paulus. Oke, pagi hari ini kita akan mencermati kehidupan Paulus. Apa yang terjadi pada Paulus? Bagaimana masa lalunya? Bagaimana dia menerima Kristus, bagaimana masa depannya. Kita akan lihat bersama-sama saudara ya, PowerPoint selanjutnya. Nah, kita sadarlah ya, kita belajar, ini saat ini kita sedang belajar Paulus. Paulus memiliki nama Saulus pada waktu dia belum menjadi Rasul Kristus. Paulus lahir di tahun 5 sebelum Masehi, dan meninggal di sekitar tahun 64 atau 65 Masehi. Saulus lahir di kota Tarsus. Tarsus itu kota apa sih? Tarsus itu kalau zaman sekarang itu adalah timur Turki, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, ini ada buku judulnya The Geography of Strabo. Siapa Strabo itu? Strabo itu adalah seorang ahli geografi yang tinggal di 63 sebelum Masehi dan mati di 23 Masehi. Strabo ini menulis kota Tarsus, kota kelahiran Paulus. Ya. Jadi kota Tarsus itu bukan kota yang sifatnya utopis seperti Atlantis. Saudara, enggak. Kota Tarsus adalah kota yang nyata. Dan yang ada di Tarsus adalah kota ini penuh dengan sekolah-sekolah retorika terbaik. Bayangkan, Saulus muda, dia mengenyam pendidikan retorika. Bahkan kehebatan kota Tarsus bisa mengalahkan kota Athena dan Alexandria. Athena itu melahirkan seorang filosof namanya Aristoteles. Pythagoras juga lahir di Athena. Alexandria apa Alexandria? Alexandria itu ada perpustakaan Alexandria zaman dulu. Ya, jadi ini sejarah yang legit. Jadi Saulus itu orangnya pintar. Saat masih kecil dia sudah terpapar oleh filsafat, retorika. Ya kan? Saulus berkembang dengan ilmu retorikanya, dengan ilmu filsafatnya. Tapi gak cuma berhenti di situ. Saulus juga mendapatkan pendidikan hukum Taurat dan agama Yahudi oleh Gamaliel. Gamaliel seorang guru besar yang pada waktu itu mengajar tentang hukum Taurat dan segala bentuk agama Yahudi. Ya. Sebagai contoh, kita sering mengenal 10 hukum Taurat, tetapi ada turunannya. Ibaratnya
Pancasila, lalu ada UUD. UUD itu adalah pengejawantahan Pancasila. Nah, hukum Taurat itu ada 10. Lalu ada pengejawantahannya sebanyak 633 poin. Nah, itu dipelajari Paulus semuanya. Saat Paulus mempelajari itu, lalu Paulus menjadi seorang aristokrat. Apa itu aristokrat? Jadi saudara, Paulus itu pernah ada di satu posisi sosial yang tinggi. Ya. Paulus itu punya 2 kewarganegaraan. Ya. Dia itu keturunan Yahudi, tetapi dia lahir di Tarsus, di kota yang dimana saat itu dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi dia punya 2 kewarganegaraan. Dan Paulus itu memiliki posisi sosial yang tinggi, sosialita lah istilahnya begitulah. Itu semuanya karena kecerdasan Saulus ya. Dia juga berada di level sosial tertinggi karena kecerdasannya dan juga karena dui kewarganegaraannya. Luar biasa enggak saudara? Luar biasa. Luar biasa loh Saulus ini loh. Enggak main-main. Pintar filsafat, pintar hukum agama, pintar adat istiadat Yahudi, cerdas dia orangnya. Plus menjadi sosialita tertinggi, ya, menjadi seorang aristokrat dan menjadi seorang Farisi. Tapi dia membenci pengikut Yesus. Dan Saulus itu aksinya mengerikan. Saulus aksinya mengerikan. PowerPoint. Nah, coba kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul 26 ayat 10 sampai 11. Kisah Para Rasul 26 ayat 10 sampai 11. Bisa Kak? Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja, bayangkan, telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. 11. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering, apa saudara? Menyiksa mereka, memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Bayangin saudara. Jadi mengapa Paulus sangat membenci orang-orang percaya, membenci pengikut Kristus? Kembali ke PowerPoint Kak, terima kasih. Karena kesalehan Paulus, ketaatan Paulus terhadap hukum Taurat. Ya, Saulus itu benci banget sama orang percaya, pengikut Yesus. Kalau lihat pengikut Yesus gitu, yang dia lakukan adalah bunuh. Plus, karena dui kewarganegaraan Saulus, ya, Saulus mendapatkan otoritas untuk bisa mengeksekusi itu. Jadi zaman dulu, kalau ada penyelewengan di dalam bangsa Yahudi tidak bisa menghukum langsung. Karena kenapa? Karena di bawah penjajahan Romawi harus ada official officer, ya, seorang yang punya pangkat resmi dari dari pemerintahan Romawi untuk mengeksekusi orang Yahudi. Dan Saulus ini punya dua-duanya, parahnya itu. Dia kalau misalnya pergi ke satu kota, dengar kata Yesus aja, namanya dicari saudara. Tadi dikatakan dia menyiksa dengan amarah yang meluap-luap, bayangin kayak gimana sih. Jadi kalau kita sering lihat kita dipersekusi, ya, itu enggak sebanding dengan apa yang Paulus lakukan. Enggak sebanding dengan apa yang Saulus lakukan. Saulus itu memburu, bayangin. Ada tempat ibadah didatengin, tanya siapa pengikut Kristus kala ini gitu. Oke, bunuh, masukin penjara. Bahkan di film di Netflix itu ada judulnya Paul, the Apostle of Christ. Itu berdasarkan sejarah ya. Orang-orang Kristen zaman dulu saudara, gak seenak kita duduk di gereja dengan AC yang nyaman, dengan sound system yang bagus. Zaman dulu orang percaya, kalau ketahuan kita pengikut Yesus, kita ditangkap. Diapain? Diikat, ditaruh di ganggang, digebyur sama minyak tanah, dibakar jadi penerangan jalan. Itu sejarah. Dan salah seorang yang memberikan sumbangsih
untuk menyiksa orang-orang percaya itu Saulus. Dia menggunakan kekuasaan dan otoritas yang dia punya untuk menghabisi semua orang percaya. Ini jahat, saudara. Setuju? Setuju kalau Saulus ini jahat? Setuju? Amin? Saya nggak bisa bayangin kalau Saulus itu tiba-tiba sampai di sini. Yang terjadi habis kita. Dui kewarganegaraan, cerdas, tahu hukum Taurat. Dui kewarganegaraannya dipakai untuk menyiksa orang Kristen. Bahkan ketika Stefanus dilempari batu tuh Saulus ada di situ. Tetapi saudara, puji Tuhan, saat Saulus ini sedang melakukan perjalanan ke Damsyik, ya. Jadi ceritanya kalau saudara perhatikan di Kisah Para Rasul 9:1-18. Jadi Saulus ini sedang pergi ke Damsyik. Tujuannya apa sih? Jadi dia sudah dapat surat kuasa dari imam. Dan karena dia juga seorang Romawi, dia punya kekuasaan absolut untuk menyiksa orang-orang percaya di Damsyik. Nah, dia lagi berkuda. Gitu kan. Tiba-tiba di tengah jalan, Saulus dan rombongannya itu tersungkur. Apa yang terjadi? Yesus menampakkan diri, ngomong sama Saulus, Saulus, mengapa engkau menyiksa aku? Di poin itu, karena perjumpaan Saulus dengan Yesus, Saulus pertama buta, yang kedua, Saulus mulai mengenal siapa Allah yang benar. Melalui peristiwa yang ajaib itu, seorang pembantai orang percaya, seorang pembantai orang percaya yang punya dui kewarganegaraan, pintar dan cerdas, yang hobinya membantai orang percaya, menjadi Rasul Yesus yang luar biasa. Karena sekali perjumpaan dengan Kristus, sekali. Tapi pertanyaannya saudara, masa lalunya Saulus tetap nempel enggak? Halo? Tetap nempel. Saulus mengubah namanya jadi Paulus, ya kan? Tapi masa lalunya Paulus sebagai seorang pembantai orang percaya tetap nempel. Tapi apakah itu menghentikan Paulus di dalam pelayanannya? Enggak. PowerPoint selanjutnya kita buka 1 Korintus 15 ayat 9-10. 1 Korintus 15 ayat 9-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Oke, bayangin. Paulus ngomong, aku ini loh paling hina. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus itu mengembrace masa lalunya. Dia ngomong, aku ini loh dulu suka menjarain orang-orang Kristen. Aku suka menjarain orang-orang percaya. Hobiku apa? Hobiku itu menganiaya orang percaya. Tetapi karena apa saudara? Baca bareng-bareng, 2, 3. Yes. Karena kasih karunia Allah, Paulus berkata, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Sekarang saat dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, Paulus sudah menjadi Paulus yang adalah Rasul Kristus yang luar biasa. Keberadaan Paulus murni karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, kata Paulus, tidak sia-sia. Sebaliknya aku, Paulus, telah bekerja lebih apa saudara? Lebih keras daripada mereka semuanya. Mereka semuanya ini siapa? Rasul Kristus yang lain. Tetapi bukannya aku, bukannya kekuatan Paulus, bukannya kehebatan Paulus, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, kalau kita breakdown ayat ini, apa yang dihadapi Paulus itu ngeri. Ya. Dulu dia bantai orang percaya, tapi ketika dia menyerahkan dirinya kepada Kristus, yang Paulus alami adalah pertama, ya, Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan Paulus. Semua kesalahan Paulus telah selesai di dalam salib Kristus. Gak cuma berhenti di situ. Kasih karunia Allah itu adalah satu-satunya kekuatan bagi Paulus untuk melayani Allah. Bahkan
Paulus bisa bertahan di masa sukar, itu semuanya karena kasih karunia Allah. Saudara mau tahu masa sukarnya Paulus seperti apa? Kita buka bersama-sama 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 31. Ini yang Paulus hadapi. Dan sekarang pertanyaannya, kalau kira-kira menghadapi seperti ini menurut saudara ini bagaimana? Oke. 2 Korintus 11 ayat 22. Saya akan bacakan bagi saudara ya. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Ini Paulus yang ngomong. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti apa saudara? Seperti orang gila. Bayangin. Paulus ngomong ini loh, aku menjadi pelayan Kristus yang paling gila di antara rasul-rasul Kristus yang lain. Aku pelayan Kristus, Paulus ngomong, aku pelayan Kristus yang paling gila. Lebih gila dari Yohanes, lebih gila dari Petrus, lebih gila dari Andreas, Yakobus. Itu. Lanjut lagi. Aku lebih banyak berjelih lelah. Lebih sering di dalam mana? Kalau dulu dia masukin orang percaya ke penjara, sekarang dia sering in the cost di penjara. Didera di luar apa saudara? Batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Bayangin coba. Sudah sering nginep di dalam penjara, dan penjara zaman dulu penjaranya enggak kayak sekarang. Zaman dulu itu penjara bawah tanah. Jadi kalau masukin orang itu petugasnya dari sini, lihat tahanannya itu ada lubang itu di bawah gitu loh saudara. Jadi penjaranya penjara bawah tanah. Penjara yang bisa dikatakan tidak manusiawi. Ayat 24. Ini yang Paulus alami. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Disiksa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Berarti berapa? 39. 39 kali 5. 145. Ya. Ya itulah kira-kira. Ya 195 something, thank you. Bayangin saudara, sekarang kira-kira menurut saudara Paulus ini gila enggak? Dia disesah loh, sebanyak itu loh saudara. Sudah sering nginep di penjara, disesah. Terus lagi ayatnya, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Wih. Terus, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya penyamun ini bahaya preman. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi ini jelas, ketika Paulus melayani Tuhan, ya selalu ada saudara-saudara palsu. Saudara-saudara palsu itu maksudnya apa sih? Orang-orang yang sepertinya mendukung Paulus tetapi menusuk Paulus dari belakang. Nah, itu zaman dulu sudah ada. Tidak cuma itu saja, Paulus juga ngomong di ayat 27, aku banyak berjelih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa karena lapar saudara. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari. Yaitu apa saudara? Untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bayangkan, kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam Paulus, membuat Paulus jadi orang gila. Gila apa sih? Gila dalam pengertian positif. Dia melayani dengan di luar nalar, saudara. Dia masuk penjara, masuk aja. Dia ngadepin preman, dia ngadepin orang-orang yang mungkin dikiranya rekan sepelayanan tapi malah nusuk dari belakang. Paulus jalani itu semuanya. Tapi Paulus ngomong di 1 Korintus 15 ayat 9-10 lagi. Bukan aku, tapi apa saudara? Kasih karunia Allah. Dan saudara, kalau saudara pelajari, ya,
Paulus yang luar biasa pelayanannya itu, tetap, coba Galatia 6 ayat 14, ketika dia bersaksi, oke, Galatia 6 ayat 14, dia ngomong, sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus Tuhan kita. Sebab olehnya dunia telah diselapkan bagiku dan aku bagi dunia. Bayangkan, banyak orang dahulu menilai Paulus orangnya jahat ini. Dia itu nyiksa saudara seiman kita loh. Tetapi Paulus yang baru, Paulus yang di dalam kasih karunia, dia datang dengan kasih karunia Allah, membimbing, nulis surat untuk jemaat-jemaat yang kita temui di dalam Alkitab, dan 2/3 perjanjian baru yang nulis Paulus. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah sama sekali. Gak gampang jadi Paulus, plus Paulus itu single, gak punya istri. Kalau punya istri mungkin dia bisa cerita, saudara, betul ya? Bisa cerita, mah aku pelayanan, aku ditolak gini-gini. Enggak, Paulus gak punya istri. Itu semuanya terjadi karena apa? Kasih karunia Tuhan Yesus yang besar bekerja di dalam kehidupan Paulus. Bisa sampai kayak gitu. Bahkan di akhir hayatnya Paulus lebih memilih untuk mengenal Kristus. Nah saudara, apa sih yang bisa kita pelajari dari semuanya ini? Pertanyaan simpelnya pada pagi hari ini, gimana dengan kita? Kita sudah belajar kasih karunia berapa tahun sih? Kita sudah belajar kasih karunia berapa tahun? Tidak ada yang beda ya saudara ya. Kasih karunia yang diterima Paulus, perhatikan baik-baik, saya katakan sekali lagi. Kasih karunia yang diberikan Paulus, kasih karunia yang diberikan Allah kepada Paulus, dan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita, itu sama. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Sama. Karena siapa pribadi kasih karunia itu? Pribadi Yesus. Sama. Enggak ada yang beda. PowerPoint enggak? Bayangkan betapa besar kekuatan kasih karunia yang Allah berikan. Yuk, next yuk. Di sini saudara, di sini kita bisa belajar kasih karunia secara utuh. Jadi kita kalau mau melihat bagaimana kasih karunia itu bekerja, lihat kehidupan Paulus. Ya. Paulus ngomong, aku ini pelayan Injil kasih karunia. Jadi di dalam Alkitab ya, ini agak melenceng sedikit. Saya tegaskan, di dalam Alkitab tidak ada yang namanya Injil kemakmuran. Enggak ada. Yang ada adalah Injil kasih karunia Allah. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Itu jelas, aku bersaksi tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus berkata demikian. Dan firman, ketika kita mendengarkan firman, hanya ada satu firman. Iman muncul dari pendengaran akan firman siapa saudara? Kristus. Dan gereja kita, puji Tuhannya, gereja yang sifatnya Christ-centered church. Kristus yang menjadi utama. Kristus yang menjadi pusat. Karena hanya Kristuslah yang membebaskan kita semuanya. Amin. Kembali ke Paulus. Oke. Kembali ke Paulus. Dan kembali ke bagaimana kita memahami kasih karunia Allah secara utuh. Pertama, kasih karunia itu menerima kita apa adanya. Yang setuju katakan amin. Kasih karunia menerima saudara apa adanya. Saudara setuju amin? Sebenarnya masa lalu kita itu tidak lebih buruk dari masa lalu Paulus. Tetapi kenapa Paulus bisa overcome itu semata-mata karena kasih karunia. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara bebas dari beban masa lalu. Pak, dosa saya merah, Pak. Dosa saya ini berat, Pak. Saya habis A, B, C, D, E. A, B, C, D, E-mu itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus lakukan buat saudara. Dia mati, Yesus mati, menanggung dosa dan kesalahan saudara. Menyelesaikan dosa masa lalu saudara, amin. Oh enggak cuma dosa masa lalu, masa kini dan kemungkinan dosa masa depan yang saudara mungkin enggak ngerti kapan akan melakukannya.
sempurna. Katakan sempurna, 2, 3. Itu terjadi di dalam kehidupan Paulus dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kasih karunia yang sama terjadi dalam kehidupan jemaat GBI Keluarga Kudus. Amin. Jadi saat kita datang kepada Allah, saat ini, seapa adanya, Allah menerima kita karena kasih karunia-Nya. Jangan pernah merasa bersalah, jangan pernah merasa aku datang ke gereja untuk membayar dosa masa laluku. Mungkin aku seperti ini karena dosa masa laluku. Kalau saudara sedang menghadapi konsekuensi dari masa lalu, saya berkata hadapilah dengan kasih karunia Allah. Amin. Loh itu betul loh saudara. Mungkin masa lalu kita begitu berat sehingga saat ini kita sedang menanggung itu. It is okay. Hadapi dengan kasih karunia Allah. Paulus pun sama ketika nulis 1 Korintus 15 ayat 9, dia ngomong aku ini loh rasul yang paling hina. Tetapi aku ada karena Kristus. Kita bisa ngomong masa lalu itu loh, aku loh masih nanggung kesalahan masa lalu. Yes, betul. Kita masih bisa menanggung kesalahan masa lalu. Tetapi kita ada karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu. Jadi masa lalu gak ada masalahnya sebenarnya sama kita. Bahkan kasih karunia Allah memulihkan kita dari masa lalu. Dan kita sebagaimana kita ada karena kasih karunia Allah. Tetapi saudara, kasih karunia Allah tidak berhenti di masa ini saja. Maksudnya apa? Saya ucapkan selamat datang kepada teori indikatif imperatif yang sering digaungkan oleh Bapak Gembala. Kita sedang belajar itu. Bagaimana kasih karunia Allah tidak hanya sekedar menyelesaikan masa lalu kita, tetapi memberikan kita kekuatan untuk kita hidup. Amin saudara. Amin. Jadi saudara, saya percaya kasih karunia tidak hanya sekedar menerima kita apa adanya, tapi membuat kita menjadi apa adanya. Ada apanya, kebalik. Ya. Enggak cuma berhenti, aku diterima apa adanya. No, tapi kita jadi ada apanya karena Yesus. Bahkan saudara jangan salah paham ya, kita selalu mikir, kasih karunia enak ya, kita sukacita, kita having fun gitu. Kita bersuka cita karena Allah mengasihi kita, berhenti sampai di situ. No. Ada panggilan keselamatan, ada panggilan orang percaya. Kita semuanya dipanggil sebagai orang percaya untuk apa? Coba Titus 2 ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Jadi, kasih karunia memberikan kita kekuatan untuk meninggalkan apa saudara? Kefasikan. Saudara tidak akan bisa meninggalkan kefasikan dengan kekuatanmu. Amin? Enggak bisa. Karena manusia sudah terjual dalam kuasa dosa, yang kita bisa lakukan apa? Kita andalkan kasih karunia Allah. Keinginan-keinginan duniawi, kita nggak bisa melawan keinginan-keinginan duniawi, nggak bisa saudara. Yang bisa hanyalah kasih karunia Allah. Bahkan saudara bisa duduk di bangku gereja saat ini, itu semata-mata karena kasih karunia Allah, amin. Paulus ngomong kok, kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Saudara datang ke gereja ini, itu semata-mata karena pekerjaan Allah. Jadi kita nggak bisa memegahkan diri, ini loh aku rajin datang ke gereja. Ini loh aku pelayanan. Kalau enggak ada aku gereja kayak gimana? Itu bukan hidup dalam kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Ya PowerPoint. Jadi kasih karunia Allah tidak membuat hidup kita seenaknya sendiri. Yang setuju katakan amin. Kasih karunia itu memberikan kita kekuatan untuk tertib hidup. Kita jadi tertib, kita jadi disiplin, kita jadi sadar bahwa kita butuh firman, itu bukan murni kekuatan kita, enggak. Karena kita percaya ini loh, kasih karunia Tuhan adalah kekuatan. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa ada penyelewangan kasih karunia, karena apa? Karena enggak utuh. Pagi hari ini saya percaya saat saudara mendengarkan firman ini dan percaya, kasih karunia Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara, membuat hidup saudara menjadi tertib. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Bahkan kasih karunia adalah kekuatan agar kita hidup bagi Allah karena Kristus. Ya dengerin baik-baik.
Kita hidup bagi Allah bukan kemampuan kita. Kita hidup bagi Allah karena Kristus. Dan kasih karunia Allah membuat kita mengerjakan keselamatan kita. Yuk coba Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat. Oke, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatan, ini bahasa Inggrisnya work out your salvation. Tetapi logiknya, kita hanya bisa mengerjakan keselamatan kalau kita diselamatkan terlebih dahulu. Dan kita sudah diselamatkan saudara, amin. Yesus Kristus sudah mati memberikan keselamatan bagi kita secara sempurna. Oleh karena itu kerjakan apa yang sudah Yesus berikan, yaitu keselamatan. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kasih karunia membuat kita hidup tidak ABS asal Bapak senang. No. Di dalam pekerjaan saudara, saya percaya kekuatan Allah membuat saudara punya perform kerja yang tinggi. Amin. Saudara giat bekerja itu karena kasih karunia. Sampai bos saudara bilang, oke, aku promosikan. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Nah ini lanjut lagi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik apa saudara? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kembali ke PowerPoint. Sekali lagi. Ini ada hubungannya sama firman Bapak Gembala minggu lalu ya, tentang iman dan perbuatan ya saudara ya. Jelas ini ada hubungannya. Amin saudara. Kita bisa hidup taat, benar, kudus semata-mata karena kasih karunia Tuhan Yesus. Tugas kita adalah menaruh keyakinan di dalam Kristus di setiap tindakan kita. Dalam kita bertindak, tadi di awal saya sudah jelaskan, kita mau fokus sama masa lalu atau mau fokus sama Kristus. Kalau kita bertindak fokus dengan Kristus di dalam setiap aktivitas apapun yang kita lakukan, maka kekuatan Kristus langsung bekerja, tidak pakai lama. Nah, saudara, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tidak hanya sekedar bekerja di dalam aspek rohani. Ya, sekali lagi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tidak bekerja hanya sekedar di dalam aspek rohani. Saya percaya, kan kita sering baca toh, mana ini? Kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Amin. Kasih karunia membuat keluarga bahagia. Kasih karunia membuat suami-suami menjadi utuh. Para istri katakan, amin. Kasih karunia membuat para istri menjadi utuh. Para suami katakan, amin. Kasih karunia membuat para suami sering beliin skincare istri. Para istri katakan, kamu tadi bilang amin gak Beb? Jangan ya. Kalau skincare aja amin. Oke. Ya, jadi tugas kita apa? Kita menaruh keyakinan. Fokusnya bukan di masa lalu. Masa lalu sudah selesai. Sudah selesai di dalam salib Kristus. Semua kelemahan kita sudah selesai di dalam salib Kristus. Tugas kita saat ini kita percaya, kita bertindak karena Yesus. Di dalam pekerjaan bertindaklah karena Yesus. Lakukan pekerjaan ini seolah-olah bagi Tuhan. Dan saya percaya jemaat GBI Keluarga Kudus bersiaplah untuk menerima promosi-promosi yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena kemampuan manajerial kita, enggak. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan, ini dengerin baik-baik ya, Tuhan menyertai pekerjaan saudara sama nyatanya, senyata jantung saudara berdetak. Mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Saya ulangi sekali lagi. Tuhan menyertai pekerjaan saudara senyata jantung saudara berdetak. Kalau jantung saudara masih berdetak, berarti Tuhan menyertai saudara enggak cuma sekedar buat kesehatanmu tok, tapi juga pekerjaanmu. Amin. Luar biasa saudara, amin saudara. Nah, terus kesimpulannya apa? Bagaimana dengan kita? Kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi kelemahan masa lalu kita, yuk katakan bersama saya, kelemahan masa laluku
kelemahan masa kini, ketakutan masa depan, sudah selesai di dalam salib Kristus. Jadi saudara tidak usah bingung. Amin saudara. Saya ketika ngobrol sama anak-anak di gereja Demak, ada yang ngomong gini. Lucu banget. Satu ketawa sampai kakak. Aku percaya karena kasih karunia Tuhan, tahun ini aku nggak ngalami resesi, tapi aku resepsi gitu. Karena dia memang mau nikah. Kasih karunia luar biasa saudara. Sudah selesai. Kelemahan saudara sudah selesai ya. Ya. Jangan diulik-ulik lagi ya saudara ya. Jangan ya. Saudara, interaksi orang percaya, perhatikan baik-baik. Interaksi orang percaya harus ada Yesus di tengah-tengah kita. Jadi saya dan saudara melakukan interaksi apapun, interaksi sosial orang percaya, hanya ada Yesus di tengah kita. Amin. Jangan ada tesis, skripsi, dan disertasi di antara kita, pusing. Jangan ada cerita masa lalu di antara kita. Hanya ada siapa saudara? Yesus. Oke. Nah lanjut lagi. Hanya kuasa kekuatan kasih karunia lah yang membuat kita hidup benar. Saudara benar dan saudara bisa mempraktekkan kebenaran itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan saudara, apa yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan manusia saudara, itu semuanya bisa dilakukan dengan kekuatan Allah karena kasih-Nya. Amin saudara. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini, masa lalu saudara selesai, amin. Masa ini menikmati anugerah kasih karunia Tuhan. Dan saudara bisa menang atas masa depan. Menang atas masa lalu, menang atas masa depan. Semuanya karena apa saudara? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saya ada kesaksian saudara, ini kesaksian dari saya sendiri. Ya, saya ingin menceritakan apa yang terjadi sama diri saya bulan Desember yang lalu. Ntar tak tutupnya dulu. Nah, jadi begini saudara. Bapak Gembala kan sering ngomong kan, bahwa saya itu sudah diserahkan sejak saya ada di dalam kandungan. Ya, toh. Dengan kata lain, sudah jadi kehendak Tuhan, saya itu menjadi saat ini, menjadi seorang pastor. Ya. Tetapi saudara perlu tahu, terkadang saya ini ngerasa minder, enggak layak. Saya malu kalau saya itu ngomong saya ini pendeta. Malu saya saudara. Serius, kenapa malu? Kayak enggak pede, bukan enggak pede ya, kayak enggak yakin gitu loh. Apa iya toh? Dan saya bersama dengan istri coba untuk melarikan diri. Saya sudah sering mencoba untuk melarikan diri. Dan saudara, saat saya dilantik menjadi wakil gembala, saya itu selalu kalau merenung sama diri saya masih gak pede dipanggil pastor, gak pede dipanggil Pak Pendeta, serius. Karena apa? Memang saya punya masa lalu saudara. Ya saudara kan juga sudah tahu masa lalu saya toh. Cucu pendeta Ayub Sugiharjo yang utangnya paling banyak itu siapa sih kalau gak Daniel Pesah? Loh iya kan, itu masa lalu yang saya berani embrace. Sama seperti Paulus ngomong, loh aku tuh loh nyiksa jemaat, tapi aku ada karena kasih karunia. Dan bulan Desember, ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya. Bulan Desember, Tuhan memberkati saya secara luar biasa sehingga saya bisa ngajak istri untuk ke salon. Saya percaya suami-suami diberkati Tuhan secara luar biasa bisa mempercantik istrinya sendiri. Para istri berkata, oke, lanjut cerita ya. Saat saya ada di salon, nemenin istri dicuci blow lah, dicuci lah, digunting rambutnya lah. Salon itu di Semarang ya, salon itu ya cukup terkenal di Semarang. Dulu saya sering ke situ saudara. Kalau ke situ, saya dulu sebelum ada sebagaimana ada, saya bisa membusungkan dada saya. Karena apa? Karena aku ke salon pacarku ayu gitu. Tapi saat saya ke sana, tahu gak saudara apa yang terjadi? Ketika saya duduk, saya nungguin istri, saya duduk di lobi. Saya tuh merasakan hadirat Tuhan yang besar sekali memeluk diri saya.
luar biasa besar. Dan Roh Kudus ngomong, ambil Alkitab di tasmu di mobil, yuk kita belajar siapkan khotbah 100% Allah, 100% manusia. Jadi khotbah saya yang 100% Allah dan 100% manusia itu muncul di salon, saudara. Dan Tuhan mewahyukan dirinya secara luar biasa, saya tulis saja, saya tulis terus. Saya menikmati hadirat Tuhan di situ, saya dengerin penyembahan, saya sambil menyembah di dalam hati, saya nulis. Terima kasih Tuhan, kok aku bisa kayak gini ya. Teman saya datang, dulu kalau saya ngaku saya ini pendeta, saya malu. Teman saya datang, teman band saya, salah satu vokalis jazz ternama di Indonesia. Datang nyamperin ke salon loh. Tiba-tiba saudara tahu enggak saya ngomong apa? Dia tanya, weh Dan apa kabar Dan? Sibuk apa sekarang? Saya bawa Alkitab, saya ngomong, aku saiki pendeta Mbak. Itu tanpa saya sadari, ngomong dengan begitu berani saja. Dan saya juga bersyukur Alkitab itu saya tenteng dengan bangga gitu loh. Ya. Dan ketika saya ada di mobil bersama dengan istri saya bilang, "Nih, sudah selesai nih ternyata masa lalunya Koko nih. Itu semuanya karena Tuhan." Jadi saya bisa dengan bangga ngomong sama saudara, perkenalkan nama saya Daniel Pesah, saya adalah seorang pendeta yang disayang Tuhan. Dan saya memperkenalkan saudara adalah jemaat GBI Keluarga Kudus yang disayang Tuhan. Amin. Bukan karena saya baik, bukan karena saudara baik. Kita semuanya punya masa lalu. Ya, nggak usah ditutup-tutupi, masa lalu itu ada kok. Tetapi mulai hari ini selesai. Tahu artis kata selesai, saudara? Selesai. Iya toh, selesai, sudah selesai, nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Masa lalu saudara selesai. Berani ngomong saat ini karena kasih karunia Tuhan. Saya adalah jemaat GBI Keluarga Kudus yang disayang Tuhan. Saya pasti bekerja dengan luar biasa karena Tuhan, kekuatan Tuhan. Itu loh keyakinan yang ingin kita sama-sama tumbuhkan. Jadi jemaat GBI Keluarga Kudus tahun ini semuanya mengalami tahun supranatural. Bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara? Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Katakan bersama saya, menang bagi masa lalu, menang untuk masa depan. Kasih tahu sebelahnya, kamu sudah menang loh. Amin saudara. Oke, tutup Alkitab saudara, saya minta pemain musik maju ke depan. Luar biasa Tuhan. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menggenapi dengan sempurna. Yang kami tahu bahwa Engkau tidak pernah gagal. Itulah sebabnya Tuhan, kuat kuasa-Mu yang ajaib bekerja akan membangkitkan jemaat-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu mereka di dalam dunia kerja, sungguh-sungguh bekerja dengan kekuatan roh, dengan hikmat dan anugerah Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu menjadi bagian solusi dari pekerjaan di mana mereka berada. Tuhan, jemaat-Mu semuanya menjadi berkat bagi tetangga, baik menjadi berkat di marketplace, baik menjadi berkat di mana-mana. Kami percaya mulai ada dorongan dari dalam Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, sehingga anak-anak-Mu membagikan kehidupan Yesus yang ada di dalam hidup mereka, dibagikan pada banyak orang, sehingga hidup Yesus yang ajaib itu juga bekerja atas banyak orang. Kami bersyukur Bapa, penyertaan membuat seluruh jemaat diberkati Tuhan. Angkat tangan saudara. Tuhan melindungi engkau di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota. Ketika engkau bersama-sama Tuhan, maka pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Akan banyak orang terberkati lewat hidup saudara. Pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih sayang Kristus, pertuhannya yang kudus, menyertai saudara ini bagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya,